Kisruh antara Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur makin rumit saja. Entah apa yang menggelayuti benak mereka, keduanya kini sama-sama meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk membuktikan sebuah kebenaran. Hanya saja, kedatangan Adi ke kantor MUI lebih dulu dibandingkan Eyang Subur. Seperti biasa, Eyang Subur telah menitahkan kuasa hukum serta Habib Soleh Al-Mukhtar untuk membuktikan apakah Eyang Subur telah mengajarkan sebuah aliran sesat atau tidak. Makasih sayangnya. Kami tidak minta perlindungan kepada Majelis Ulama. Kami meminta Majelis Ulama untuk investigasi ataupun memanggil Eyang Subur, kami siap. Jadi kami tidak minta perlindungan kepada Majelis Ulama, tapi kami meminta Majelis Ulama untuk menginvestigasi, dan Majelis Ulama, kalau toh diperlukan Eyang Subur didatangkan ke Majelis Ulama, kami siap datangkan Eyang Subur ke Majelis Ulama. Kami minta ke MUI tadi, Eyang Subur ini sesat atau tidak? Kita akan melihat sebenarnya aliran ini benar apa tidak. Amalia yang dipakai benar apa tidak, cara berpikirnya benar apa tidak, ajarannya lurus. Kita tidak akan lihat ormas, apapun di belakang dia itu buat Majelis Ulama bukan masalah. Baik Adi dan Eyang Subur, keduanya sama-sama menginginkan pembuktian mutlak dari sebuah instansi tertinggi yang menangani umat Islam di Indonesia. Demi mengurai benang kusut dari konflik antara Adi dengan Eyang Subur, MUI pun langsung membentuk tim Tambayun atau tim investigasi yang nantinya akan mendatangi Eyang Subur juga Adi Bing Slamet. Maka kita harus melakukan investigasi dan verifikasi. Kita istilah bahasa ulama itu harus melakukan tabayyun, pengecekan sebenarnya seperti apa ini kejadian yang sebenarnya. Nah, pengecekan tabayyun atau kita nyebutnya tahqiqul waqi'. Waqi'-nya kejadian sebenarnya kita teliti. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama sedang membentuk atau akan membentuk yang namanya itu tim tabayyun, tim investigasi. Ya, yang terdiri dari leadernya itu komisi pengkajian, ditambah komisi fatwa, dan kemudian komisi kumdam. Kita tidak hanya melihat rumah ya, tuh melihat banyak. Pokoknya kita punya cara untuk melakukan investigasi lah. Kalau toh MUI mau memanggil Eyang Subur, kami siap untuk mendatangkan Eyang Subur ke MUI. Pasti juga dia udah siap. Dia udah singkirin tuh yang berbau-bau apa segala macam, ya mistis lah, atau yang simbol-simbol orang yang pakai apa istilahnya ajaran sesat. Itu pasti nggak ada, saya yakin. Dulu sempat hilang sajadah setiap kamar. Meskipun ada, belakangan udah hilang, susah saya nyari sajadah di sana. Sekarang udah banyak lagi. Katanya yang begitu aja kok repot. Sebelum membawa persoalan ini ke meja MUI, Adi dan Eyang Subur sama-sama membawa konfliknya ke pihak berwajib. Eyang Subur memilih Mabes Polri sebagai tempat untuk meminta perlindungan karena merasa dirinya terintimidasi. Sementara Adi mempercayakan Sentra Layanan Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai persoalannya. Meski Adi dan Eyang mengaku memiliki persoalan, sampai kini mereka belum juga membuat laporan resmi. Kemarin jam 10.15, Adi Bing Slamet dengan teman-temannya, ya, kurang lebih 11 orang, datang ke Polda Metro Jaya, langsung ke Krim ya Reserse Krim Di sana mereka koordinasi saja, sharing tentang masalah yang mereka hadapi. Jadi setiap orang, bukan hanya Adi Bing Slamet, itu membicarakan masalah-masalah yang dialami selama berhubungan dengan Pak Subur. Namun kembali ya ke kediaman masing-masing. Apakah nanti akan membuat laporan polisi ataukah tidak, ataukah mempersiapkan diri, menyiapkan bukti-bukti dan lain-lain, itu belum bisa kita pastikan. Namun kalau mereka mau melapor juga kita silakan saja melapor. Ya konsultasi boleh-boleh aja ya. Dia bisa datang ke Polda minta perlindungan. Minta perlindungan ya. Mestinya kan
lapor dong. Ya, saya udah bilang dia iblis, dia ini dajjal. Saya udah mencemarkan nama baik dia, lapor itu semua, gitu. Kenapa mesti cuma minta perlindungan? Orang yang minta perlindungan itu kan orang yang kepepet. Ya, kepepet ini dalam pengertian mungkin aja bisa bersalah banget ini orang. Silahkan, sekali lagi silahkan, itu yang kita tunggu. Kalau memang Eyang melakukan tindak pidana, ada prosesnya. Laporkan, selama ini kan yang dituduhkan apa? Aliran sesat. Polisi tidak bisa menentukan aliran sesat. Yang kedua, apa? Pelecehan, silakan dibuktikan. Apa? Penipuan, silakan dibuktikan. Santet, silakan dibuktikan. Sampai saat ini Adi Bing Slamet dan Eyang Subur gigih mempertahankan argumentasinya. Adi sendiri meyakini kalau usahanya ini telah ditunjang sejumlah bukti, termasuk pengakuan dari beberapa orang yang mengaku pernah kecewa dengan Eyang Subur. Pengakuan yang paling mengejutkan muncul dari Hemalia Putri. Lama tak terdengar kabar soal wanita cantik ini, tiba-tiba saja terpetik kabar kalau dirinya pernah diiming-imingi mobil jika dirinya mau menjadi istri ke-6 Eyang Subur. Aku nggak tahu kalau gosip itu sampai kayak gitu kenapa gitu. Cuman ya kalau masalah mau ngejadiin istri dia nggak pernah ngomong ya ke aku ya gitu. Jadi aku nggak, kalau aku bilang iya misal aku pernah dengar segala macam, ntar malah jadi itu berarti fitnah kan. Aku nggak berani ngomong kayak gitu, jadi gitu. Kan dia mau nggak gitu kan. Cuman kan aku tidak mau berhutang budi. Maksudnya kalau kita jadi berhutang budi kan malah jadi aku orang yang takut untuk jadi berhutang budi sama orang gitu. Apalagi masalah besar kayak mobil dan lain-lain gitu. Jadinya ya udah digantiin uangnya. Dan sewaktu itu mobil belum lunas juga, mobil aku waktu itu Taruna aku ingat pernah ditahan gitu. Jika menelisik lebih jauh konflik ini, sepertinya Adi dan Eyang Subur memiliki banyak kesamaan. Antara Adi dan Eyang Subur memilih lembaga yang sama untuk mendapat muara dari kasus ini. Sampai saat ini pun, Adi dan Eyang juga belum mau memperkarakan kasus mereka ini secara hukum. Yang menariknya lagi adalah Adi dan Eyang juga sama-sama akan mengadu pada Sang Halik atas konflik ini. Kalau memang perlu, ya, Eyang akan mengadu langsung kepada Allah di depan Ka'bah, gitu kan, terhadap penzoliman yang terjadi hari ini terhadap diri yang subur. Gitu. Allah tempat kita mengadu. Ya, berdoa, meminta pertolongan, karena dia sebaik-baiknya yang dapat memberikan pertolongan. Ajak saya dong pergi haji. Sama-sama dong pergi umroh. Ya, kemarin kenapa nggak ngundang saya maulidan? Saya akan lapor ke manapun juga, terutama ke Allah. Gitu. Nanti Allah kasih petunjuk, bimbingan, tuntunan. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tidak hanya permasalahan Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet yang menuai tanda tanya. Kabar pernikahan Will dan Delta atau biasa disapa Kiwil dengan pedangdut pendatang baru, Lina Marlina, masih menjadi misteri. Walau foto keduanya tengah menggunakan baju pengantin yang tersebar luas, tapi mereka masih enggan untuk membuka kebenaran. Keengganan mereka untuk buka suara terus serta mengundang tanya. Benarkah jika kabar pernikahan ini hanyalah settingan semata demi mendongkrak popularitas Lina sebagai artis pendatang baru? Lalu bagaimana pula dengan isu bahwa Kiwil menggunakan magic untuk menjerat Lina Marlina jatuh dalam pelukannya? Dan seperti apa pula keluarga Lina dan Maggie menanggapi hal tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.